Oke, selamat sore. Kita lanjutkan kuliah manajemen sistem informasi dengan topik minggu ini adalah peranan sistem informasi dalam organisasi. Berikut adalah capaian pembelajaran yang diharapkan nanti dapat diperoleh setelah belajar topik ini. Yaitu yang pertama adalah adik-adik nanti dapat mengetahui jenis tahapan dalam pengambilan keputusan. Kemudian adik-adik nanti mengetahui apa saja permasalahan yang sering dihadapi oleh suatu organisasi. Kemudian juga mengetahui peranan sistem informasi dalam organisasi. Nah, berikut kita ketahui ya, di pertemuan minggu lalu bahwasanya ada suatu diagram yang menyatakan hubungan sistem sistem informasi terhadap organisasi. Nah, kita tahu dari penjelasan tersebut bahwasanya adanya ketergantungan organisasi dengan sistem informasi seiring dengan perkembangan TIK. Nah, jadi semakin meningkat, semakin adanya updatean dari komputerisasi, otomatis sistem informasinya harus diupdate dan organisasi juga harus mengikuti perkembangan tersebut, karena ini nanti akan mempengaruhi dari bisnis prosesnya dan bisnis model dari si organisasi tersebut. Nah, sistem informasi dan organisasi ini tentunya saling mempengaruhi. Sistem informasi dibangun oleh seorang manajer untuk nanti dapat melayani kepentingan bisnis perusahaannya. Nah, pada saat yang sama, si organisasi ini harus sadar dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi terbaru. Jadi, organisasi itu harus peduli, harus aware. Kalau ada updatean suatu teknologi terbaru, agar sistem informasinya update, organisasi paling tidak juga harus mengikutinya. Nah, kemudian di sini kita ketahui bahwa sistem informasi itu dalam suatu organisasi dapat membantu pegawai dalam suatu organisasi untuk menyelesaikan pekerjaannya secara cepat dan efektif. Contohnya itu misalnya melakukan inventarisasi kebutuhan organisasi atau inventarisasi produk yang diproduksi, atau kegiatan mengirim dan menerima notifikasi transaksi penjualan atau rekap pekerjaan. Nah, kita ketahui nantinya dengan adanya ketergantungan organisasi dengan sistem informasi, maka peranan SI itu dalam organisasi sangat membantu pekerjaan pegawainya, khususnya dalam hal membuat keputusan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, dari tadi saya ngomong cerita soal organisasi. Nah, mungkin sedikit saya berikan gambaran bahwasanya apa itu organisasi. Nah, organisasi itu merupakan suatu struktur formal di mana dia mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan suatu luaran. Luaran ini bisa produk atau jasa. Nah, tadi sempat disinggung ya bahwasanya sistem informasi ini membantu atau mempermudah pekerjaan pegawainya dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan. Kita lihat dulu ada berapa tahapan dalam pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan. Nah, menurut Herbert Simon, pakar dari Organization Behavior, proses pengambilan keputusan itu dibagi menjadi 3 jenis atau 3 fase atau 3 tahapan. Tahapan ini nantinya membantu dalam mengatasi masalah di organisasi. Adapun 3 fase atau 3 tahapan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah di suatu organisasi adalah sebagai berikut. Fase pertama yaitu adanya kemampuan dari suatu perusahaan atau organisasi untuk mengenali permasalahan atau kebutuhan dalam mengambil keputusan. Jadi harus kenal dulu masalahnya apa, atau harus tahu dulu kebutuhannya apa sih untuk bisa mengambil keputusan. Nah, kemudian di fase kedua, si organisasi atau perusahaan itu harus bisa mengenali peralatan
dan kemungkinannya untuk menyelesaikan permasalahan. Artinya di sini si organisasi ini harus tahu ya, harus tahu jenis-jenis alat apa atau sistem atau aplikasi baik itu dari nanti perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya yang dapat nanti digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, tidak semua tentunya list-list peralatan tersebut itu digunakan, namun harus adanya daftar peralatan, daftar sistem atau daftar aplikasi yang dirasa mungkin untuk mendukung penyelesaian permasalahan sehingga nanti dapat mengambil keputusan. Nah, di fase ketiga, si organisasi atau perusahaan ini harus memilih tindakan atau solusi. Nah, tindakan atau solusi ini tentunya berasal dari tadi penggunaan peralatan. Nah, kira-kira tindakan atau solusi mana sih yang dapat mengatasi permasalahan tersebut sehingga nanti dapat diambil suatu keputusan. Nah, tadi kita bahas terkait dengan pengambilan keputusan gunanya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita dapat mengklasifikasikan sekarang masalah yang pada umumnya itu terjadi di organisasi. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya, bahwasanya terdapat permasalahan di suatu organisasi sehingga perlu mengambil keputusan di mana dia mengacu pada 3 tahap pengambilan keputusan, 3 tahapnya atau 3 fasenya yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, kita lihat klasifikasi permasalahan yang ada di organisasi. Yang pertama itu adalah masalah terstruktur. Nih, masalah terstruktur ini adalah masalah yang dihadapi sehari-hari atau masalah rutin yang masalah yang berulang-ulang kali dihadapi oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, biasanya masalah terstruktur ini semua informasi yang berkaitan dengan penyelesaian masalah tersebut atau dengan informasi yang berkaitan dengan masalah atau sumbernya itu biasanya tersedia, cukup lengkap. Nah, contohnya adalah pemberian cuti mahasiswa, pengambilan tugas akhir. Ini maksudnya pemrosesan tugas akhirnya ya. Kemudian denda dalam peminjaman buku di perpustakaan atau adanya PHK bagi pegawai, penutupan rekening, apalagi pemutusan sambungan telepon, denda bagi pengunjung hotel. Nah, itu contoh-contoh kegiatan yang dimana permasalahannya itu dikategorikan adalah masalah terstruktur. Nah, kemudian masalah semi terstruktur. Nah, masalah semi terstruktur ini merupakan masalah terstruktur yang tidak rutin. Biasanya informasi yang berkaitan dengan masalah yang ada itu tidak lengkap atau informasinya malah tidak ada gitu. Contohnya dari masalah semi terstruktur ini adalah pemberian kredit personalia, pemberian dana rehabilitasi sekolah, dan pemeliharaan jalan. Kenapa contoh-contoh tersebut masuk dalam kategori masalah semi terstruktur? Karena tadi adanya ketidakpastian informasi. Nah, kita lihat untuk bisa mengetahui dana rehabilitasi sekolah tentu dalam 1 tahun berjalan ke depan kita tidak punya data pasti kira-kira kegiatan apa saja atau kebutuhan fasilitas apa saja yang nantinya dibutuhkan oleh sekolah misalnya atau oleh suatu kampus, sehingga dana rehabilitasi yang tiap tahunnya ada ya diperkirakan, jadi dikira-kira. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah masalah tidak terstruktur. Nah, di sini membutuhkan intuisi manusia sebagai dasar untuk bisa mendapatkan solusi. Nah, informasi yang relevan terhadap permasalahan itu biasanya hilang atau sangat sedikit. Nah, sehingga ketika informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut sangat sedikit atau hilang, masalah tersebut masuk dalam kategori tidak terstruktur. Adapun contohnya adalah pengembangan jenis usaha baru atau keputusan merger atau perluasan pabrik atau pemilihan jurusan setelah Anda lulus dari sekolah SMU sebelum kemarin ini ya. Nah, contohnya itu adalah pengembangan jenis usaha baru tadi saya sempat sebutkan. Nah, itu bisa jadi gini, adik-adik ingin buka usaha sepatu di dekat-dekat kampus gitu ya. Nah,
harus tahu dulu kira-kira di dekat-dekat kampus emang apakah itu pasarnya nggak sih gitu. Banyak konsumen nggak sih yang membutuhkan jenis sepatu terbaru di sana. Nah, karena tidak dapat informasi, karena apa? Pertama, ada juga toko sepatu di dekat kampus. Nah, apakah butuh adanya toko lain? Misalnya adik-adik apakah yakin akan membuka usaha toko sepatu juga di dekat sana? Nah, itu karena informasi tersebut yang sedikit atau mungkin tidak diperoleh. Nah, ini akan menjadi masalah tak terstruktur bagi adik-adik sendiri untuk membuat suatu keputusan apakah akan dibuka usaha sepatu di dekat kampus atau tidak. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Dari penjelasan yang tadi, kemudian ada pertanyaan, apakah suatu sistem informasi ini dapat mengatasi masalah? Nah, karena kemampuan sistem untuk membantu pemecahan masalah, jadi kemampuan sistem untuk membantu pemecahan masalah, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan itu bergantung dari data yang dikumpulkan dan data yang tersedia tentunya. Jadi ada data yang dikumpulkan dan ada data yang memang sudah ada. Nah, sistem informasi tentunya berkontribusi untuk dapat mengatasi masalah terstruktur. Jadi intinya tadi data yang ada atau data yang sudah dikumpulkan ini itu menjadi suatu sumber informasi yang lengkap. Nah, sehingga sistem informasi ini dapat dikategorikan menjadi salah satu alat tools yang dapat mengatasi masalah terstruktur. Nah, tentunya butuh metode tambahan untuk diterapkan di sistem informasi jika ingin menyelesaikan masalah semi terstruktur dan masalah tak terstruktur. Kenapa? Untuk menyelesaikan masalah semi terstruktur tentu harus butuh data lagi. Sementara data yang di masalah semi struktur ini ada keterbatasan, masalahnya sangat sedikit gitu. Apalagi masalah tak terstruktur ini informasinya hilang gitu. Sehingga tentu butuh lagi metode atau tools atau cara lain agar sistem informasinya itu dapat mengatasi masalah selayaknya seperti masalah terstruktur. Nah, berikut model sistem informasi untuk organisasi. Tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya sistem informasi dapat menyelesaikan masalah, khususnya masalah terstruktur. Nah, bagaimana dengan masalah tak terstruktur atau masalah semi terstruktur? Si sistem informasi ya paling tidak harus ada tambahan metode tambahan untuk dapat bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, sehingga bagi organisasi yang ingin menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan sistem informasi tentu membutuhkan jenis atau tipe sistem informasi yang berbeda-beda karena sesuai dengan kebutuhannya dan bagaimana cara menyelesaikannya atau permasalahannya serumit apa. Nah, itu bergantung dari kondisi si organisasinya. Nah, organisasi yang kecil itu mungkin saja membutuhkan sistem informasi, contohnya aplikasi akuntansi saja, atau aplikasi inventaris saja, atau aplikasi pembayaran saja, atau kolaborasi ketiganya. Nah, sementara untuk organisasi yang lingkupnya besar itu bisa saja membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi seperti Enterprise Information System atau EIS, di mana EIS ini mendukung keberagaman aktivitas suatu bisnis seperti manajemen inventaris, point of sale cash registers, e-commerce, payroll, dan perencanaan manajerialnya. Jadi bergantung lagi model sistem informasi untuk organisasi bergantung pada kebutuhan si organisasinya dan lingkup organisasinya. Jika organisasinya kecil, tentu sistem informasinya bisa sederhana. Namun jika organisasinya itu besar, tentu sistem informasinya agak lebih kompleks dan terintegrasi. Nah, berikut kita lihat peranan sistem informasi di organisasi. Nih, diagram berikut kita bisa lihat ya. Dalam suatu perusahaan, nah itu adanya data yang tersedia yang disimpan, kemudian data ini
ditransformasikan dalam bentuk sistem bisnisnya atau dikelompokkan sehingga nanti atau divisualisasikan nantinya untuk menjadi suatu konsep bisnis, kemudian nanti dia disebarkan. Nah, disebarkan ini bisa untuk aktivitas manajemen atau bisa juga untuk bisnis prosesnya. Jadi data-data tadi yang dikelompokkan itu kemudian menghasilkan menghasilkan suatu informasi, kemudian nanti dikelompokkan, dibagi mana dia yang masuk ke manajemen aktivitas, mana yang ke proses bisnis. Nah, sehingga nanti misalnya kalau digunakan untuk aktivitas manajemen, data-data tersebut nanti berguna untuk melakukan perencanaan, mengkoordinasi dan mengontrol data, membuat satu model keputusan. Nah, sementara untuk yang bisnis proses, data-data tadi bisa untuk digunakan sebagai supply chain management, enterprise management, bisa untuk customer management, bisa untuk knowledge management. Yang ujung-ujungnya adalah ini dia. Tujuannya nanti adalah menghasilkan suatu keuntungan bagi organisasinya. Nah, sistem informasi itu adalah bagian dari serangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengubah, dan mendistribusikan informasi yang dapat digunakan seorang manajer untuk meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja organisasi, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan. Dan sistem informasi saat ini seperti mobile digital platform, online software as a service, dan cloud computing itu menjadi pondasi dalam organisasi agar tetap kompetitif. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya organisasi itu menggunakan sistem informasi tujuannya adalah untuk mencapai, ada tujuan utamanya, yaitu ada 6 tujuan ini, yaitu untuk mencapai pertama kondisi unggul di sisi operasionalnya, kemudian si organisasi itu dapat memperbaharui produk, memperbaharui layanan dan model bisnis, tentunya mengikuti tren perkembangan IT dan pengalaman penggunanya. Selanjutnya tujuannya adalah membangun komunikasi dengan si customer dan supplier. Kemudian tujuan lainnya menggunakan sistem informasi adalah peningkatan dalam pengambilan keputusan. Tentunya diharapkan pengambilan keputusannya biar lebih tepat dan cepat. Kemudian selain itu adalah tujuan berikutnya unggul dan kompetitif gitu. Dengan organisasi-organisasi yang sejenis atau organisasi lain. Nah, tujuan yang lainnya, tujuan terakhir adalah tentunya kelangsungan hidup akan semakin lebih baik, kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan akan semakin baik dan meningkat. Itulah 6 tujuan utama yang ingin dicapai suatu organisasi jika dia menggunakan sistem informasi. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan nanti ditanyakan melalui grup WhatsApp-nya. Sekian materi kuliah hari ini, saya akhiri. Terima kasih.